Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada saat praktek menulis kode, seringkali kita bingung karena kita merasa tampilan dari situs tidak sesuai dengan kode yang kita tulis. Apalagi kalau kita sedang mengerjakan proyek besar, di mana mungkin kita menggunakan framework orang lain, atau mungkin juga kita harus bekerja sama dengan beberapa programmer lain, sehingga kode yang kita tuliskan bisa saling tumpang tindih. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara melakukan debug kode CSS dengan bantuan Chrome Developer Tools. Kita buka kembali source code kita dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah membuat dua buah list, yaitu daftar buah dan daftar binatang peliharaan, yang telah kita atur dengan warna-warna yang menarik. Selanjutnya, misalkan saya ingin mengubah warna tulisan pada daftar menjadi merah. Lalu saya buka kode coba.css. Saya tambahkan elemen OL dengan property color .2 merah. Saya simpan dan refresh browser untuk melihat hasilnya. Ternyata warna daftar tetap tidak berubah menjadi merah seperti kode yang barusan saya tuliskan. Kira-kira apakah yang sedang terjadi dan bagaimana cara kita menyelidiki kesalahan kodenya ada di mana? Nah, untuk hal-hal seperti ini, kita bisa menggunakan Developer Tools. Developer Tools dapat dibuka dengan cara mengakses icon menu Chrome yang berada pada sudut kanan atas. Lalu kita pilih More Tools dan Developer Tools. Atau bisa juga dengan cara menekan shortcut Ctrl-Shift-I. Setelah Developer Tools terbuka, pastikan terlebih dahulu tab yang terpilih pada bagian atas adalah Elements. Dan kemudian di bagian kiri dari Developer Tools, kita dapat melihat source code dari HTML kita. Pada bagian kiri dari source code, terdapat icon anak panah. Apabila anak panah mengarah ke kanan, artinya source code tersebut sedang disingkat menjadi satu baris. Sedangkan apabila anak panah mengarah ke bawah, artinya kita sedang melihat seluruh source code lengkapnya. Kita bisa mengubah posisi anak panah dengan cara mengklik ke anak panah tersebut. Pertama kita buka dahulu anak panah pada div daftar buah untuk membuka source code-nya. Dan kemudian kita klik lagi ke tag OL. Dan kita klik ke baris pada tag OL tersebut. Pada sebelah kanan, pastikan tag berada pada bagian styles. Dan kemudian kita bisa melihat kode CSS yang berkaitan dengan tag OL yang sedang kita pilih. Di sini kita bisa menemukan property color dengan nilai red, seperti kode CSS yang barusan saya tulis. Dan di sebelah kanan dari styles, kita dapat melihat bahwa properti ini didapat dari file coba.css pada baris kedua. Artinya kode CSS sudah berhasil dituliskan dengan benar. Namun kenapa tulisan apel, jeruk, dan lemon tidak berwarna merah? Selanjutnya kita selidiki lagi dengan cara mengklik baris yang mengandung source code li apel. Di sini kita bisa melihat bahwa bagian paling atas, apel menggunakan property color dengan warna hot pink. Sedangkan di bagian bawahnya, kita dapat menemukan property color dengan nilai red yang merupakan inherited dari elemen OL, namun properti ini dicoret. Artinya kode warna merah yang kita tulis barusan tidak digunakan dan digantikan oleh property color hot pink yang dituliskan di dalam ID apel. Sekarang kita tambahkan kode baru pada CSS. Kita tambahkan elemen li dengan property color baru yaitu yellow. Kita refresh browser dan kita lihat lagi bahwa tidak ada perubahan warna pada browser. Dan kita lihat lagi pada styles bahwa elemen li terdapat properti baru yaitu color berwarna kuning seperti yang kita tulis barusan. Namun sekali lagi color ini dicoret. Jadi warna akhir yang digunakan browser adalah hot pink. Inilah yang kita sebut dengan kode yang timpang tindih. Kita hendak mengubah warna dari tulisan apel, namun kita menuliskan kode untuk merubah warnanya sebanyak 3 kali. Sedangkan Chrome harus memilih hanya boleh menggunakan salah satu warna saja. Untuk itu kita harus mengerti bagaimana cara kerja Chrome dalam memilih properti mana yang akan digunakan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita tambahkan satu kode lagi ya. Kita buka ke kode HTML-nya. Pada tag li apel, kita tambahkan attribute class sama dengan binatang. Kita simpan dan refresh browser.
Di sini bisa kita lihat bahwa kode yang dipakai Chrome untuk menampilkan warna apel adalah kode pada ID apel. Dari developer tools, kita bisa melihat bahwa Chrome telah mengurutkan kode CSS dengan menggunakan prioritas paling penting berada di paling atas, diikuti dengan prioritas berikutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Chrome memilih kode CSS yang paling spesifik untuk tag tersebut untuk menjadi prioritas utama. Pada tag LI Apple, kita memiliki 3 buah kode pengatur warna, dan bisa kita lihat pada developer tools bahwa yang paling didahulukan adalah kode CSS pada attribute ID. Pada urutan kedua adalah CSS pada attribute class, dan yang terakhir adalah kode CSS untuk elemen LI. Selanjutnya, berhubung tag LI ini berada di dalam tag OL, maka seluruh style yang diatur pada tag OL akan diturunkan ke tag LI. Dan di sini bisa kita lihat tulisannya inherited from OL ya. Pada tag OL, Chrome akan menggunakan prioritas yang sama, dimulai dari attribute ID-nya, kemudian attribute class-nya, dan yang terakhir adalah CSS untuk elemennya. Kebetulan di contoh ini kita hanya mengatur CSS pada elemen OL saja. Penurunan style ini juga berlaku pada tag di atasnya lagi. Jadi berhubung tag OL berada di dalam tag div yang menggunakan attribute class sama dengan daftar buah, maka seluruh style yang berada di dalam tag div tersebut akan digunakan juga di dalam tag OL. Hal ini bisa kita lihat dari warna latar belakang ungu yang diatur dalam kelas daftar buah. Dan yang terakhir, berhubung tag div berada di dalam tag body, maka seluruh style yang berada di dalam tag body akan diturunkan juga ke tag div. Kebetulan di contoh ini kita tidak ada pengaturan CSS sama sekali di tag body, sehingga kita tidak bisa melihat efeknya. Kita lihat lagi ke bagian apel. Jadi berdasarkan prioritas ini kita bisa melihat bahwa warna pada kelas binatang tidak digunakan karena Chrome lebih mendahulukan ID apel. Namun apabila kita klik pada property color di ID apel untuk mendisable-nya, maka Chrome akan mengganti warna apel menjadi warna pada kelas binatang. Untuk mendapatkan efek permanen, kita dapat membuka kembali source HTML kita dan kita hapus atribut ID sama dengan apel. Maka kita akan mendapatkan hasil tulisan apel yang menggunakan warna dari kelas binatang. Dan begitu juga efek berikutnya apabila kita menghapus atribut kelas sama dengan binatang. Maka Chrome akan menggunakan warna berikutnya yang berasal dari elemen LI. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.